Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, utuslah Dia yang lebih agung daripada para nabi. Utuslah Dia, sabdamu sendiri, agar kami semakin mengimani Engkau dan menghayati iman itu dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mengamati sejarah perjalanan bangsa-bangsa, termasuk dalam sejarah karya keselamatan yang dirancang oleh Allah untuk manusia, maka kita bisa melihat bahwa dalam setiap masa selalu ada tokoh fenomenal yang muncul. Tokoh yang mengundang decak kagum karena pesona dan kebaikan. Tokoh-tokoh tersebut silih berganti muncul satu persatu. Tokoh demikian selalu dikenang dan dirindukan kembali kedatangannya. Tokoh yang mirip dan semodel tetapi berbeda masa dan di mana. Sekarang pun tokoh-tokoh fenomenal itu mungkin ada. Kehadiran mereka dapat pula dipahami sebagai campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mereka ini dihadirkan untuk mengadakan perubahan dan membangun harapan. Bersaudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan yang kita dengar pada hari ini, ditampilkan kepada kita tokoh fenomenal Nabi Elia. Kehadirannya menjadi tanda sapaan Tuhan kepada umatnya. Kemudian muncul juga tokoh Yohanes Pembaptis yang diyakini dan dinantikan sebagai Elia baru. Kehadirannya juga menjadi penanda sapaan Tuhan pada umatnya.
Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang akan menjadi penghubung antara dunia perjanjian baru, perjanjian lama, dan perjanjian baru. Ia diutus untuk merintis, mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ia adalah Elia, seperti diramalkan para nabi, akan datang mendahului Tuhan. Akan tetapi, Yohanes Pembaptis tidak kenal orang sebagai Elia yang akan datang itu. Orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka sendiri. Yohanes memang memilih jalan yang sunyi dalam perutusannya. Ia hidup di padang gurun dan menyerukan pertobatan sebagai persiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ini agak berbeda dengan harapan orang Yahudi pada waktu itu. Elia yang akan datang itu digambarkan sebagai pribadi yang penuh kuasa dan menakutkan. Ia menghancurkan kejahatan dan menegakkan kebenaran serta memulihkan segala suku Yakub. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak hanya Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus Sang Mesias pun mendapat penolakan dari banyak kalangan bangsa Yahudi pada waktu itu. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka. Di sini kita belajar tentang karya Tuhan yang tidak selalu seperti yang manusia pikirkan. Seringkali kita mengharapkan sesuatu, namun yang terjadi justru bertentangan. Namun kita mesti selalu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan menghendaki kita selamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh membuka hati kepada Roh Kudus, agar Ia semakin membuka hati kita, agar kita mampu melihat dan semakin menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi kepala batu yang kemudian kita tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak melaksanakan dalam kehidupan yang konkret. Kita saat ini berada dalam masa Advent, dan kita telah berada pada masa Advent yang kedua. Itu artinya pintu fajar harapan akan kedatangan Tuhan semakin terbuka lebar. Kita siap untuk menyambut kedatangan Sang Fajar kehidupan baru itu. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh telah mempersiapkan hati dengan pertobatan kita masing-masing, agar ketika Sang Fajar kehidupan baru yang ditawarkan oleh Allah kepada kita boleh sambut, terima dengan penuh sukacita, yang akhirnya akan membaharui seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, terus memperbaiki kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Semoga kita semakin layak dan siap untuk menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.